Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 358. Saat Dion pertama kali tiba di kota Carson, Kenji membawa Reva untuk bertemu dengannya dan menyatakan keinginannya agar Reva bisa bergabung dengan delegasi Provinsi Yama. Pada saat itu, Dion meremehkan Reva dan langsung menolaknya. Dia bahkan menghina Reva di depan mukanya. Kemudian Reva mengatakan untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini atas nama kota Carson, tetapi dia juga menolaknya. Siapa yang bisa menduga ternyata Reva ini sebenarnya seorang dokter jenius. Dalam pertemuan pertukaran medis kali ini, Dion memiliki beban yang cukup berat. Jika dia menang maka dia pasti akan mendapatkan posisi kepala keluarga Regatta. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan kehilangan status penerus kepala keluarganya tetapi bahkan akan dikeluarkan dari inti kekuatan keluarga Regatta dan menjadi anak kelas 3 dari status keluarga Regatta. Selain itu, pertemuan pertukaran medis ini juga sangat penting bagi keluarga Regatta. Jika mereka menang, keluarga Regatta pasti akan dapat bangkit kembali dan membuat kemajuan pesat di antara ke-10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Kemungkinan besar bisa masuk di peringkat 5 besar atau 3 besar. Jika mereka kalah malah keluarga Regatta akan berada dalam masalah. Kemungkinan besar mereka akan disusul oleh keluarga yang berada di peringkat belakang dan dikeluarkan dari daftar 10 keluarga terpandang. Karena itu, menang atau kalah, hasil kompetisi kali ini sangat penting bagi keluarga Regatta ataupun Dion. Oleh sebab itu Dion langsung menolak Reva untuk bergabung dengan delegasi Provision Yamna karena kesombongannya. Jika ilmu medis Reva biasa-biasa saja maka itu tak menjadi masalah. Tetapi jika keterampilan medis Reva yang luar biasa dan muncul dalam pertemuan pertukaran medis tahun ini maka ini akan jadi merepotkan. Dan pada saat itu begitu keluarga Regatta kalah, Dion pasti akan kehilangan statusnya sebagai penerus keluarga Regatta. Jika orang dari keluarga Regatta tahu bahwa kegagalan ini disebabkan oleh kesombongannya, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Dion menggertakkan giginya dan ekspresinya menjadi muram. Tidak, apapun yang terjadi dia tidak akan bisa membiarkan Reva menang kali ini. Dan pada saat ini sekelompok orang lain masuk dari depan pintu. Mereka adalah Dr. Tanaka dan yang lainnya. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Ruang konferensi ini milik delegasi kota Carson. Ruang istirahat untuk delegasi Provinsi Yama ada di sana. Bagaimana kalau aku mengantar kalian ke sana? Dr. Tanaka berkata sambil tersenyum. Begitu selesai berbicara, dia melihat pergelangan tangan cucunya sedang dicengkeram oleh Dion. Ekspresi wajahnya langsung membeku dan air mukanya langsung berubah. Malam ini, dia sengaja mengatur Devi untuk menyambut Reva agar Devi bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Reva. Jika Devi dan Reva bisa bersama, tentu saja itu akan menjadi hal terbaik. Reva jelas merupakan calon yang baik sebagai menantunya. Meskipun mereka berdua tidak bisa bersama tetapi dengan saling mengenal satu sama lain dan menjadi teman itu juga akan memberikan jalan yang baik bagi Devi di masa depan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Devi akan menyinggung Reva di pertemuan pertama mereka dan kemudian membuat keributan seperti itu. Untuk apa dia berdiri bersama dengan musuh bebuyutan Reva di sini? Apa maunya dia sebenarnya? Devi, apa yang sedang kau lakukan? Kau sengaja ingin membuatku kesal ya? Dr. Tanaka sangat marah hingga tampak gemetar seluruh tubuhnya. Wajah Devi memerah, kakek, ini bukan salahku. Dia yang memegangi aku dan ingin menyakitiku. Kakek, selamatkan aku. Ekspresi Dr. Tanaka segera berubah lalu dengan marah berkata, Dion, beraninya kau menghina cucuku. Apa kau kira keluarga Regatta bisa bertingkah seenaknya sehingga tidak peduli lagi dengan peraturan apapun? Meskipun aku
Ryu Tanaka, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Regattamu itu, tetapi keluarga kami juga bukan orang yang mudah ditindas dengan seenaknya oleh keluarga Regattamu. Jika kau tidak memberiku penjelasan untuk masalah hari ini, maka aku akan menggunakan nyawa tuaku ini untuk bertarung denganmu sampai titik darah penghabisanku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kota Carson. Dion melirik Dr. Tanaka dan berkata sambil mencibir, Dr. Tanaka, kau jangan marah kepadaku. Kau tak bisa menyalahkanku atas masalah ini, cucumu sendiri yang datang untuk menggodaku. Dia ingin mendekati penerus dari ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Wanita yang datang untuk mengantarkan dirinya sendiri kepadaku, masa aku tolak? Seharusnya salahkan dirimu sendiri yang tidak mampu mendidik anak dengan baik. Cucu yang kau didik ini sangat sombong dan tamak. Dalam benaknya hanya ingin menikah dengan keluarga kaya sehingga dia pantas menerima penghinaan seperti ini. Bab 359. Dr. Tanaka langsung tercengang. Dia menatap Dev 1 dengan tatapan kosong. Wajah Devi memerah dan berkata dengan gugup, Kapan? Kapan aku menggodamu? Dion mencibir. Kau tidak menggodaku. Kebetulan kakekmu ada di sini. Mari kita tanyakan kepada kakekmu. Dr. Tanaka, apakah tadi kau ada meminta cucumu ini untuk menyambutku atas nama semua orang di kota Carson? Dr. Tanaka bahkan tampak lebih malu lagi. Dia melirik Devi dengan marah. Pada dasarnya dia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Dion. Pertemuan pertukaran medis ini memang diselenggarakan oleh aku sibuk menjamu para delegasi dari berbagai provinsi sehingga aku meminta Devi untuk membantu menyambut para tamu terhormat Ye. Ang datang dari berbagai provinsi. Jika ada sesuatu yang dia lakukan dan membuatmu tersinggung, silahkan katakan saja kepadaku, tetapi, kau bersikap seperti ini bukankah sepertinya ini terlalu berlebihan? Air mata menggenang di mata Devi. Dia tahu bahwa kakeknya mengatakan ini untuk menjaga harga dirinya. Sebenarnya dengan Dr. Tanaka mengatakan ini berarti dia sudah menundukkan kepalanya di depan keluarga Regatta. Tetapi kali ini memang salahnya sendiri. Dia duluan yang berinisiatif mendekati Dion. Siapa yang bisa disalahkan? Dr. Hale menyaksikan semua ini lalu sedikit mengernyit, Dion, sudah cukup. Pertemuan pertukaran medis ini akan segera dimulai, kau jangan keterlaluan. Dion melirik Dr. Hale dengan dingin. Dia ingin memaki tetapi pada akhirnya dia juga tidak mengatakan apapun. Meskipun Dr. Hale tidak mewakili Provinsi Yama untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, tetapi bagaimanapun juga dia memiliki koneksi yang kuat sehingga orang seperti ini tidak boleh disinggung. Dengan sembarangan. Sudahlah. Wanita ini juga sangat jelek. Aku sedang tidak mood untuk bermain. Dr. Tanaka. Tolong kau beritahu para wanita di kota Carson itu. Jika ingin berkencan dengan aku setidaknya minta mereka untuk pergi ngaca dulu. Setelah itu Dion mendorong Devi menjauh lalu membawa orang-orang. Ia pergi dengan angkuh. Devi jatuh ke lantai, air mata berlinang di pipinya. Malam ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dr. Tanaka menatapnya dan mendesah dengan kecewa. Devi, kau pergi istirahat dulu. Dr. Tanaka melambaikan tangannya dan meminta orang-orang di sebelahnya untuk membawa Devi pergi. Dia menoleh dan membungkuk kepada Reva dengan malu lalu berkata, Tuan Lee, aku benar-benar minta maaf. Cucuku yang tidak berbakti ini telah merepotkanmu. Aku tidak mampu mendidiknya dengan baik. Tolong maafkan aku. Reva tidak peduli. Baginya, Devi hanyalah cucu dari Dr. Tanaka. Di sisi lain, Dr. Tanaka benar-benar merasa kecewa. Setelah kejadian malam ini, Devi tidak akan mungkin dilirik oleh Reva lagi. Dia bahkan tidak punya hak untuk menjadi teman Reva selamanya. Dia menghela nafas dengan kecewa dan merasa dirinya sangat tidak berdaya. Demi cucunya dia sudah melakukan hal yang paling egois. Tetapi pada akhirnya, Devi malah mengacaukan semuanya. Apa yang bisa dia lakukan?
Dia hanya bisa menyalahkan Devi yang menilai orang berdasarkan penampilan ketamakan dan kesombongannya demi mengejar kehidupan sosialitas membuatnya pantas membayar atas kejadian ini. Dion tidak pergi ke ruang istirahat untuk delegasi Provinsi Yama. Tetapi dia mencari tempat yang sepel kemudian menelepon ayahnya, Freddy Regatta dan menceritakan perihal Dr. Hale. Papa. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Reva ini sebenarnya ada seorang dokter jenius rahasia. Kali ini, jika dia menang, maka kita pasti habis sudah. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Dion mendesak dengan suara rendah. Freddy merenung untuk beberapa saat lalu berkata, pada saat ini, kita sudah tidak mungkin meminta Reva untuk membantu keluar regatta kita. Jadi satu-satunya cara adalah mencegahnya untuk menang. Kau cari cara untuk menangkap kerabat ataupun teman-temannya lalu mengancamnya sehingga dia tidak bisa menang. Mata Dion langsung berbinar dan tersenyum, aku mengerti. Bab 360. Dion meletakkan ponselnya dan segera berkata, pergi dan tangkap Nara untukku. Beberapa anak buahnya yang berada di samping saling menatap. Salah satu dari mereka berbisik, Tuan Muda Regatta, aku khawatir ini tidak mungkin berhasil. Baru-baru ini kami telah mengirim beberapa orang ke sana dan mendapati bahwa ada semakin banyak orang di sekitar rumah mereka yang melindunginya. Tidak hanya Tiger saja yang memimpin anak buahnya untuk berjaga di sana tetapi bahkan Kenji pun mengirimkan sejumlah besar anak buahnya ke sana. Sepertinya Reva sudah tahu mengenai kepergian kita ke sana waktu itu jadi dia sengaja meminta orang-orang itu berjaga di sana. Wajah Dion menjadi dingin, bajingan ini cukup licik. Dasar brengsek, kalau tahu akan seperti ini, seharusnya aku menangkap Nara saat pertama kali datang ke kota Carson. Aku ingin lihat apakah dia masih bisa bertingkah. Beberapa anak buahnya langsung menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Jika kau tahu akan seperti ini, kau pasti akan langsung meminta Reva untuk mewakil Provinsi Yama dalam kompetisi ini, kan? Bagaimana mungkin kau membuat keributan seperti ini? Batin para anak buahnya. Dan pada saat ini, seorang pria di sebelahnya tiba-tiba berkata, Tuan Muda Regatta, sebenarnya kita tidak perlu menangkap si Nara itu. Dion langsung terkejut. Apa maksudmu, pria? Tuan Muda Regatta, kau lupa, kita masih menahan adik ipar dan adiknya Nara itu. Si Hana dan Hiro. Dion baru teringat. Oh, mereka berdua, bukannya mereka sudah dibuang ke kandang anjing? Memangnya masih hidup? Pria itu lalu berkata, Tuan Muda Regatta, kau tidak mengatakan kepada kami untuk membunuh mereka. Jadi, aku hanya mengurung mereka di kandang anjing dan tidak membunuh mereka beberapa hari ini. Tuan Muda Regatta, sebenarnya kita bisa menggunakan mereka berdua untuk mengancam Reva. Dion langsung menggelengkan kepalanya, kau ini bisanya hanya kentut saja. Memangnya kau tidak melihat bagaimana sikap mereka terhadap Reva? Reva pasti menginginkan mereka mati. Menurutmu mereka bisa digunakan untuk mengancam Reva? Pria itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Regatta, kita tidak perlu mengancam Reva secara langsung. Kita bisa menggunakan cara lain, misalnya menggunakan mereka berdua untuk mengancam Nara. Bagaimanapun juga, dia itu adik kandung Nara. Bagaimana mungkin dia tidak mempedulikan adik kandungnya sendiri? Aku dengan Reva ini sangat baik terhadap Nara dan semua yang dia lakukan ini untuk Nara. Asalkan kau bisa mengancam Nara ini sama saja dengan kau mengancam Reva, kan? Mata Dion langsung berbinar, hei, idemu ini bagus juga. Tetapi, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Kalau begitu hubungan Nara dan Reva itu cukup baik. Jika kedatangan Nara malah tidak mendukung keinginan saudaranya itu bukankah akan semakin merepotkan? Pria itu tersenyum dan berkata, Nara memang baik terhadap Reva tetapi bagaimana dengan kedua orang tua Nara itu? Kita bisa mulai dari kedua orang tua Nara dan membuat kedua orang tuanya itu menekan Nara. Dengan begitu mau tak mau Nara tetap harus patuh kepada orang tuanya. Kan? Dion mengangguk-angguk, ya, idemu ini sangat bagus. Dasar bocah, kau cukup pintar. Aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu.
Ingat, tanganilah masalah ini dengan baik. Pria itu sangat gembira. Puan Muda Regatta, kau jangan khawatir, aku pasti akan membuat Reva tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Dion segera mengibaskan tangannya, jangan. Tetap biarkan dia berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Tetapi, aku ingin dia tidak dapat menyembuhkan seorang pun dalam pertemuan pertukaran medis ini, aku ingin mempermalukannya di depan semua orang di Provinsi Yama ini dan di depan semua delegasi dari ke-6 provinsi tersebut. Aku ingin dia benar-benar berubah menjadi tikus jalanan di kota. Pria itu segera mengangguk. Baik, aku paham. Puan Muda Regatta, jangan khawatir. Aku akan menanganinya dengan cantik untukmu. Dion merasa bangga dan mencibir. Reva, kau tidak punya hak untuk bertarung denganku. Si Hale tua itu benar-benar terlalu meremehkan aku. Kali ini aku akan mencoreng mukamu di depan umum. Aku akan membuatmu sadar. Keputusan siapa yang paling benar.